Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kita dan membersihkan diri kita lahir dan batin untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah lana futuhal arifina biku allimnal adaba ma'ak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada hak-hak dari sebuah persahabatan, di mana pada kajian yang lalu kita telah membahas bahwa hak dari seorang sahabat adalah hendaklah kita memulai, ketika bertemu kitalah yang memulai dengan salam, inda iqbalihi wa ayyabda'ahu bisalami inda iqbalihi, dan hendaklah kita maksudnya memulai salam ketika sahabat sejati kita itu datang, atau orang yang tidak kita kenal itu datang. Wa ayyuwassi'alahu fil majlisi wa yakhrujalahu min makanihi, dan hendaklah kita melapangkan majelis tempat duduk kita, wa yakhrujalahu min makanihi, dan keluar dari tempatnya. Wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi. Yushayyi'a, tasyi' itu artinya mendampinginya inda qiyamihi, ketika dia sedang berdiri dari tempat duduk tersebut. Wa ayyunsita inda kalamihi hatta yafrugha min khitabihi, dan ketika dia berkata, dia berbicara, seorang sahabat ini semestinya diam mendengarkan, hatta yafrugha min khitabihi, hingga dia selesai bicara. Jadi tidak memotong tapi didengarkan. Wa tarakal mudakhalata fi kalamihi. Al mudakhalah itu artinya memotong. Mudakhalah itu kita memasukkan perkataan kita di tengah dia bicara. Nah, itu artinya memotong perkataan dia. Itu artinya al-mudakhalah. Wa alal jumlati, globalnya, fayu'amilahu bima yuhibbu ayyu'amila bihi. Hendaklah kita berinteraksi dengannya, dengan sahabat sejati tadi itu, dengan apa? Dengan apa yang dia suka, agar kita berinteraksi dengannya dengan yang dia suka. Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaqun. Jika seseorang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya, maka persaudaraannya itu adalah kemunafikan. Jadi ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, landasan dari perkataan dari Imam Al-Ghazali ini adalah sabda Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yuhibbu li akhihi, atau maknanya saya lupa redaksinya. Seseorang jika tidak mencintai saudaranya sebagaimana
Astagfirullah. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba, hingga dia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saya suka nasi goreng, saya harus membelikan Ustadz Makmun nasi goreng. Ya, jadi apa yang ketika saya tidak ingin dibicarakan di belakang, maka saya pun tidak suka saudara kita dibicarakan di belakang. Ya. Ketika kita tidak suka untuk menyalahkan orang, disalahkan oleh orang, maka kita pun tidak suka saudara kita disalahkan oleh orang. Maka kalau sudah seperti itu, maka dia dikatakan beriman. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dia imannya belum sempurna. Imannya belum sempurna. Karena apa? Karena orang yang beriman itu adalah cerminan dari orang yang beriman yang lainnya. Wahia alaihi fid dunya wal akhirati wabalun. Dan orang yang demikian di dunia dan di akhirat nanti nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Fahadha adabuka fi haqqil awamil majhulin. Ini adalah hak-hakmu yang harus kamu terima dari orang-orang yang majhul. Majhul itu tidak kita kenal, bertemu. Maka kalau kita bertemu dengan orang tanpa kita kenal, misalkan kita nanya alamat, Pak ini nomornya di mana? Dia pasti akan membantu. Ini hak kita, hak seseorang dari orang-orang yang tidak dikenal. Wa fi haqqil asdiqai al-muwakhin. Dan ini juga hak kita, hak seseorang atas sahabat-sahabat al-muwakhin, itu yang sudah seperti saudara. Artinya sahabat, teman sejati. Maka kita harus berakhlak, beradab seperti yang dibahas dalam pembahasan ini. Wa ammal qismus tsalis, sedangkan bagian yang ketiga, wa humul ma'arifu, mereka adalah orang-orang yang kita kenal. Nah, kalau tadi kan orang yang tidak kita kenal atau orang yang sangat dekat dengan kita. Sekarang yang dibahas adalah orang yang kita kenal, teman kita, sahabat kita. Fahdhar minhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Jadi kita harus hati-hati dari teman. Fa innaka la tarasyarra illa mimman ta'rifuhu, karena kamu tidak akan pernah menemukan keburukan melainkan dari orang yang kenal denganmu. Ammas sadiqu fayu'inuka, sedangkan sahabat sejati, teman sejati, dia pasti akan membantumu. Wa ammal majhul fala yata'arradu laka, sedangkan orang yang tidak kita kenal, fala yata'arradu laka, dia tidak akan berpengaruh kepada kita. Ya, tidak akan berpengaruh kepada diri kita. Wa innamas syarru kulluhu minal ma'arif, sedangkan keburukan itu seluruhnya berasal dari al-ma'arif, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita ketahui. Alladzina yuzhirunas shadaqata bi alsinatihim, yaitu orang-orang yang menampakkan pertemanan, menampakkan persaudaraan bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Jadi saudara, teman, tapi hanya sekedar lisan. Fa'aqlil minal ma'arifi ma qadarta, maka kurangilah, sedikitkanlah darimu orang-orang yang kamu kenal. Yang kamu kenal artinya orangnya nggak dekat. Jadi jangan banyak-banyak. Ma qadarta, semampumu. Fa idza bulita bihim fi madrasatin au jami'in au masjidin au baladin au suqin, jika kamu diuji dengan mereka. Nah, ini ujiannya di mana ini? Ujian kita di mana ini? Diuji dengan mereka, orang-orang yang secara lahir dengan lisannya dia mengatakan sahabat kita, teman kita, orang yang kenal dengan kita.
jika kamu diuji dengan mereka fi madrasatin, di dalam madrasah, di sekolah. Artinya apa? Di sekolah pun ada yang seperti itu. Di sekolah itu tempat nuntut apa? Tempat nuntut ilmu. Artinya ada orang-orang seperti itu. Au jami'in, jami' itu artinya masjid. Masjid jami', ya kan? Au masjidin, atau di masjid. Jami' dan masjid sama. Jadi ada orang-orang seperti itu di dalam masjid. Ada tidak ya? Semoga bukan kita. Semoga bukan kita. Karena apa? Karena dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Au baladin, atau di sebuah negara. Au suqin, atau di suq, itu artinya pasar. Artinya orang yang seperti ini ada di mana-mana. Kalau di pasar sudah jelas lah urusannya dunia. Artinya Imam Al-Ghazali menyebutkan pasar, menyebutkan sekolah, menyebutkan masjid. Artinya orang model seperti ini itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Fayajibu alla tastahqira minhum ahada. Maka wajib bagimu untuk tidak menghinakan, merendahkan seorang pun dari mereka. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita tidak boleh merendahkan mereka. Tidak boleh menganggap mereka lebih rendah daripada diri kita. Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka. Karena kamu tidak tahu, bisa jadi orang itu lebih baik dari kamu. Ini masalah yang paling berat bagi kita. Ujian yang paling berat adalah mengakui ilmu seseorang yang strata keilmuannya di bawah kita. Strata keilmuannya di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan Al-Quran dari siapa? Dari Allah langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Maka dalam ulumul Quran itu dijelaskan bahwa tidak ada satu ayat Al-Quran pun melainkan itu melalui malaikat Jibril. Tidak pernah langsung. Tidak ada yang langsung, semuanya melalui malaikat Jibril. Kalaupun ada yang langsung ada, tapi kemudian diulang lagi melalui malaikat Jibril. Kalau ada yang lewat mimpi ada, tapi kemudian diulang lagi melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran tidak ada satupun yang tidak melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril dengan Rasulullah mana yang lebih mulia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril tidak bisa melanjutkan perjalanan. Laudanautu, kata malaikat Jibril, kalau saya melangkah lagi satu langkah, lah taroktu, maka saya akan terbakar. Loh, kok Nabi Muhammad nggak terbakar? Artinya kan Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada malaikat Jibril. Masa yang lebih mulia nggak bisa langsung interaksi dengan Allah? Itu artinya apa? Itu ketawaduan. Jadi mengambil dari yang lebih rendah itu adalah kemuliaan. Itu Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril, dan itu takdirnya Allah. Nabi Muhammad ridho dengan itu. Kemudian apa? Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya kan? Siapa yang lebih mulia? Nabi Musa lebih mulia. Kenapa kok diperintahkan suruh belajar kepada Nabi Khidir? Apakah itu kemudian menurunkan derajatnya Nabi Musa? Oh, kalau saya sudah belajar sama Nabi Khidir, artinya di bawahnya Nabi Khidir gitu? Tidak. Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Khidir. Tapi diperintahkan oleh Allah, ridho tidak ridho menerima, belajar dari Nabi Khidir. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, coba Musa sabar sedikit, banyak lagi rahasia yang dapat kita ambil dari Nabi Khidir. Makanya sekarang rebutan, siapa yang pengen ketemu Nabi Khidir, ya kan? Memang kalau ketemu Nabi Khidir kenapa? Kenapa kalau ketemu Nabi Khidir? Memang sudah siap ketemu Nabi Khidir?
Gak usah mikir ketemu Nabi Khidir atau enggak. Yang dipikirkan itu kapan ketemu Nabi Muhammad gitu saja. Nah, kalau ketemu Nabi Muhammad kan sudah jelas pasti ketemu Nabi Khidir nanti kan. Benar nggak? Benar. Jadi kita mikirnya ketemu Nabi Muhammad saja. Dan kita tidak akan bisa berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di mana? Di api neraka. Gitu. Di api neraka. Maka nggak ada yang berani berdusta atas nama Nabi Muhammad. Ayo buktikan siapa berani berdusta atas nama Nabi Muhammad. Yang terang-terangan jelas nggak ada. Tapi kalau beratas nama yang lain mungkin banyak. Tapi kalau Nabi Muhammad sulit sekali. Sulit sekali. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu sudah dilindungi oleh Allah. Dan ketika Nabi Muhammad mengatakan demikian, ini para faqih aja, ulama ahli fikih, ketika berijtihad itu nggak pernah mengatakan Rasulullah berpendapat seperti ini. Tidak. Mereka mengatakan menurut ayat ini, menurut dalil yang ini, menurut dalil yang ini, kesimpulannya seperti ini. Saya lebih memilih ini. Saya lebih memilih. Dia mengatakan pendapatnya, tidak menisbatkan pendapatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kalau kita sekarang mau ikut siapa? Ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Memang Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah. Mustahil Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah. Terus saya harus ikut kamu gitu? Terus nggak ikut Imam Syafi'i? Ya mending ikut Imam Syafi'i kan? Mending ikut Imam Syafi'i, mending ikut Imam Al-Ghazali daripada ikut kamu. Nah, kamunya siapa nggak tahu. Ya, jadi kita ngikutnya imam-imam yang besar saja. Ini fa innaka la tadri la'allaka khairun la'allahu khairun minka. Karena kamu tidak mengetahui, bisa jadi orang itu lebih baik dari kamu. Kalau kita sudah merasa lebih baik dari seseorang, artinya kita sudah jadi setan. Karena kita sudah jadi setan, masuk bisikan setan. Maka Syekh Yusri, Profesor Dr. Yusri Rusdi Al-Hasani, beliau mengatakan, siapa itu wali? Wali itu adalah seluruh umat Islam selain saya. Jadi kalau beliau mengatakan wali itu siapa? Seluruh umat Islam kecuali saya. Gitu. Jadi yang bukan wali cuma beliau saja. Jadi kita nih wali nih. Ya kan? Saya wali, bapak semuanya wali. Jadi semestinya kita berpendapat seperti itu. Siapa itu wali? Semua umat Islam kecuali aku. Artinya yang buruk cuma kita. Nah, kalau kayak gitu setannya jadi takut. Ini sudah lebih buruk dari saya nggak ganggu lah kan gitu. Dia merasa lebih buruk. Wala tanzur ilaihim bi'ainit ta'zimi. Jangan pula engkau melihat mereka bi'ainit ta'zim, dengan kacamata mengagungkan. Jadi melihat orang-orang yang secara lisan saja bersahabat dengan kita, jangan kita merendahkan dia. Karena bisa jadi dia lebih baik dari kita. Tapi juga jangan mengagung-agungkannya. Wala tanzur ilaihim bi'ainit ta'zimi lahum fi hali dunyahum, dalam perkara dunia mereka. Jadi karena kita melihat dunianya jauh lebih tinggi dari kita, lebih hebat dari kita, kemudian kita mengagungkan orang itu, fatahlika, maka kemudian kamu akan binasa. Karena apa? Artinya kita mengagungkan orang tersebut karena dunianya. Li'anna dunya saghiratun indallahi saghirun ma fiha. Karena dunia ini itu kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Maka yang kecil di sisi Allah berarti apa? Seluruh yang ada di dalamnya itu enggak ada nilainya. Seluruh yang ada di dalamnya tidak ada nilainya kalau itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa mahma azuma ahlud dunya fi qalbika faqad saqatta min ainillahi ta'ala. Maka ketika ahli dunia itu agung di hati kita, nah, kita melihat seseorang kemudian kita mengatakan dia hebat tapi karena dunianya, kemudian orang tersebut masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, kita mengagung-agungkannya karena dunia, maka kita telah jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka an tubadzila lahum dinaka, dan hendaklah engkau jangan sampai sekali-kali mengorbankan agamamu litanala bihi min dunyahum, agar kamu mendapatkan dari orang-orang tersebut apa? Dunia mereka. Jadi kita berusaha mengorbankan agama kita untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Artinya barter nih. Barter dunia dengan akhirat. Barter agama dengan dunia. Sudahlah yang simpel. Yang simpel itu contohnya yang duduk di depan ini. Belajar gratis di Al-Azhar. Terus setelah itu ngajar. Setelah ngajar biar dapat amplop. Nah, artinya apa? Artinya ilmu yang dia pelajari, yang saya pelajari selama ini, saya tuker setiap minggu biar dapat amplop. Itu artinya nuker agama dengan dunia. Nukar agama dengan dunia. Maka ini sulit. Kenapa sulit? Karena amplopnya diterima dengan tangan. Nah, diterima dengan tangan. Kadang yang di rumah pun nanya, mana? Itu urusan hati itu susah sekali. Ini urusannya antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kelihatan ikhlas di depan, tapi ternyata enggak. Itu artinya saya sudah barter. Barter apa? Barter antara agama dengan dunia. Maka ketika kita menemukan sosok orang yang bisa ngerem kita atas hal-hal seperti itu, anggap itu sebagai guru. Karena dia sudah menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan setan tadi. Dan terkadang orang yang mengingatkan kita itu jauh strata keilmuannya di bawah kita. Orang tua kita, apakah lebih pintar dari kita? Kan tidak. Tapi buktinya kita adalah karya orang tua kita. Maka mari kita berkarya. Mari kita berkarya. Berkarya, dan kemudian sehingga anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Ini tidak boleh kita menukar agama kita dengan dunia mereka. Dunia mereka. Falam yaf'al dzalika ahadun illa saghura fi a'yunihim. Tidak ada seseorang pun yang melakukan hal itu. Nah, barter nih. Barter agama dengan dunia yang ada di tangan orang lain. Ketika ada yang melakukan, tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu, melainkan orang tersebut akan menjadi kecil di mata mereka. Jadi nggak dihargai. Jadi tidak dihargai. Maka kalau kita tarik para ulama ini bagaimana? Ada ulama yang memang diposisikan untuk di kekuasaan itu ada. Tapi ada juga ulama yang memang sama sekali tidak ingin itu. Dan dia terus menjauh. Nah sekarang pertanyaannya, yang mendekat atau menjauh ini kehendaknya siapa? Kalau Allah memposisikan kita untuk dekat dengan hal itu, maka mendekatlah. Kalau Allah menakdirkan kita untuk menjauh, maka menjauhlah. Terkadang kita ditakdirkan untuk menjauh, tapi kitanya mendekat. Dengan bahasa itu agama. Oh ini dari Allah. Kita diperintahkan untuk mendekat, ternyata kita menjauh. Itu nggak ada bedanya. Itu tidak ada bedanya. Maka kita temukan berbagai macam jenis ulama yang seperti itu. Nah itu urusannya hati masing-masing.
posisi kita bagaimana? Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang ulama yang menikah lagi. Ternyata bukan kehendak dia, tapi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala melalui isyarat-isyarat yang diterima oleh orang-orang soleh. Gitu. Maka pertanyaan kita itu masalah pernikahan. Bagaimana dengan hal yang lain? Kalau kita maka di sini kalau ada yang mau nambah istri itu kehendak kita atau kehendaknya Allah? Kita harus nanya dulu. Itu harus nanya dulu. Biasanya nanti kalau sudah alasan-alasan itu kemana-mana nggak jelas. Maka di sini harus kita bersihkan. Itu masalah hal yang seperti itu. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Mencari rizki, bekerja, mengajar, jadi imam, azan, bersih-bersih di masjid. Semuanya tergantung keridhaan kita atas hal tersebut dan memahami kehendak Allah dari apa yang ditetapkan Allah untuk kehidupan kita. Itu yang paling penting. Tapi yang paling sulit adalah saya punya skenario, kemudian saya memaksa orang lain untuk mengikuti skenario saya. Nggak bisa, tidak bisa. Saya sakit batuk, bapak pusing, saya kasih obat batuk. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Nah sekarang nyari dokternya itu bagaimana? Enggak, saya sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali. Kita butuh dokter. Dan dokter itu terkadang ya harus kita baca buku, harus kita memang punya guru, harus ada orang yang membimbing kita dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah kita bisa konsultasi. Itulah yang harus kita lakukan. Summa haruma ma indahum. Kemudian ketika ada orang yang menukar agamanya dengan dunia yang ada di tangan orang lain, tidak lain orang tersebut akan menjadi kecil di mata mereka. Wa summa haruma ma indahum, dan kemudian orang tersebut tidak akan mendapatkan apa yang dimiliki oleh mereka. Wa in aduka fala tuqabilhum bil adawati. Ketika mereka memusuhimu, maka jangan dilawan dengan permusuhan. Jadi kalau mereka memusuhi kita, jangan dilawan dengan permusuhan. Fayatulu anauka ma'hum, maka perselisihannya akan semakin panjang, nggak ada ujungnya. Jadi kalau mereka memusuhi kita, jangan kita musuhi, kita terima saja. Karena kalau kita musuhi juga panjang nih ceritanya, nggak akan selesai. Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim iyyaka, maka kamu jangan menetap, jangan tenang ketika mereka memuliakanmu. Jadi kita jangan bahagia, jangan senang, jangan menerima. Jangan kemudian kita terus bersama mereka ketika mereka memuliakan dan mengagung-agungkan kita. Wa sana'uhum 'alaika fi wajhika, dan ketika pujian mereka atasmu itu di depan matamu. Jadi mereka memuji kita kalau kita ada bersama mereka. Wa izharuhum al-mawaddata laka, dan mereka menunjukkan kecintaan kepadamu. Kapan itu? Ketika kita bersama mereka. Fa innaka in talabta haqiqata dzalika lam tajid fil mi'ati wahida. Ketika kamu ingin mencari hakikat dari apa yang mereka lakukan kepada kita, maka kita tidak akan menemukan 1 dari 100. 100 pujian artinya 1 pun kita nggak menemukan. Karena apa? Karena itu sebatas dari bahasa lisan mereka. Artinya di belakang itu mereka membicarakan kita. Wa izharuhum al mawaddat, wala tatma ayyakuna laka fil alan was sirri wahid. Janganlah kamu tamak untuk mendapatkan
Apa yang terang-terangan dan yang tersembunyi itu satu saja kita tidak akan menemukan. Jadi mereka terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi itu sudah berbeda. Satu pun kita tidak akan menemukannya. Wala tata'ajjab intalabbuka fi ghaibatika, maka jangan kamu takjub, heran atau kaget ketika mereka membicarakan kita ketika kita tidak ada. Mereka memburuk-burukkan kita ketika kita tidak ada bersama mereka. Maka jangan heran tentang itu. Wala taghdab minhu, dan jangan pula kamu marah. Fa innaka in ansafta, jika kamu objektif, wajadta fi nafsika mithla dzalika, kamu akan menemukan di dalam dirimu juga seperti itu. Ketika berinteraksi kepada mereka, kita puji mereka di depan kita, tapi di belakang kita omongin. Di belakang kita omongin, kita jelek-jelekkan. Kita puji, kemudian kita jelek-jelekkan. Hatta asdiqaika wa aqaribika, bahkan hal itu pun terjadi bagi sahabat-sahabatmu dan juga saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu. Kita melakukan itu kepada teman dekat kita melakukan itu kepada saudara-saudara kita. Bal fi ustadzika wa walidika, bahkan kepada guru-gurumu, ustadz-ustadzmu, dan kepada orang tuamu. Jadi kita membicarakan, di depan kita tunduk, mengagungkan, memuji, mengini, tapi di belakang kita ngomongin guru kita, ngomongin orang tua kita. Ngomongkan orang tua kita. Jadi kalau sudah guru sama orang tua itu sudah harga mati. Kita yang harus tunduk kepada mereka. Fa innaka tudzakkiruhum fil ghaibati bima la tusyafihuhum bihi. Kamu akan menyebutkan mereka ketika mereka tidak ada, bima la tusyafihuhum, dengan sesuatu yang kamu sendiri ketika bertemu tidak akan mengatakan itu. Faqta tama'aka an malihim wajahihim wa ma'unatihim, maka putuskan ketamaanmu, hilangkanlah ketamakanmu, an malihim, dari harta-harta mereka, wajahihim, dari kedudukan mereka, wa ma'unatihim, dari pertolongan mereka. Jadi kita jangan pernah tamak kepada orang-orang tersebut untuk mendapatkan harta mereka, untuk mendapatkan kedudukan mereka. Jadi dapat posisi kita. Nanti saya diposisikan di situ nih sama dia. Nanti saya diposisikan di sana, diposisikan di sana. Jangan tamak tentang itu. Wa ma'unatihim, dan juga kita jangan tamak untuk dibantu oleh orang lain, dibantu oleh mereka. Fa innat tami'a fil aktsari khaibun fil mali, karena orang yang tamak mayoritasnya mereka akan khaib fil mal itu artinya tidak akan mendapatkan harta mereka. Jadi kalau kita tamak atas harta orang, maka orang yang seperti itu mayoritasnya nggak akan dapat. Wa huwa dzalilun la mahalata fil hali, dan orang yang seperti itu tidak lain dzalil. Dzalil itu hina, kondisi batinnya itu hina. Jadi yang tamak kepada milik orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, itu kondisi batinnya adalah hina. Fa idza sa'alta wahidan hajatan faqadaha fashkurillaha ta'ala washkurhu, dan jika engkau meminta bantuan kepada seseorang atas suatu hajat, faqadaha, kemudian orang yang kita mintai bantuan tersebut memenuhi kebutuhan kita, fashkurillaha ta'ala washkurhu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia,
maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang membantu kita, kita ucapkan terima kasih. Apakah kemudian kita menyekutukan Allah? Oh, berterima kasih kok kepada saya? Berterima kasih kepada Allah, gitu. Tidak. Itu perintahnya Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang berjasa kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Demikian juga kita berterima kasih kepada Allah karena telah menjadikan orang tersebut sebagai sebab dari rizki Allah pindah ke kita. Jadi Allah ngasih sebab. Nah, sebab itu kita harus berterima kasih. Ketika kita tidak berterima kasih kepada sebab itu, artinya kita tidak berterima kasih kepada yang menciptakan sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita di pembahasan tentang sebab. Ya. Kita posisinya di mana nih? Posisinya kita di sebab atau tajrid? Ya. Itu di hikam dibahas, di hikam ada iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid itu tanpa sebab. Tanpa sebab itu bagaimana? Haus gak usah minum. Kenapa Allah yang akan menghilangkan hausnya? Mungkin tidak mungkin. Nah, ini Allah sudah menyediakan air minum untuk menghilangkan haus. Nah, saya ini di makom sebab atau tajrid? Kalau Rasulullah sudah jelas tajrid. Yang ditampakkan sebab itu pendidikan untuk para sahabat. Tidak semua orang tajrid. Nah, sekarang kita ketika ada orang dia diposisikan oleh Allah di makom sebab, kemudian dia mau tajrid, itu adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbaba, sedangkan keinginanmu untuk mencari sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi, sedangkan Allah memposisikanmu di posisi tajrid tanpa sebab, inhitatun minal himmatil aliyah, itu adalah degradasi, penurunan dari himmah al-aliyah, kehendak yang amat sangat luhur. Allah sudah nggak pengen sebab untuk seseorang tersebut, dia nyari sebab. Nah, sekarang kalau kita mikirnya mana yang lebih tinggi, sebab atau tajrid? Oh, tajrid lebih tinggi, gitu. Tergantung. Bisa jadi sebab yang lebih tinggi kedudukannya, bisa jadi tajrid lebih tinggi. Tergantung Allah memposisikan dan tergantung kualitas keriduan hamba tersebut. Kalau kita katakan tajrid, contoh tajrid itu siapa? Contoh tajrid itu anak-anak kita yang masih kecil itu. Anak kita masih kecil mikir dia mau makan apa besok. Nggak mikir dia, bapaknya yang mikir sama ibunya. Dia yang penting, saya mau sate padang, harus ada sate padang. Mau ada nggak ada, pokoknya harus ada. Uangnya dari mana nggak tahu, dia nggak mikir. Karena Allah menjadikan anak tersebut tajrid. Rizkinya di mana? Di orang tuanya. Tak jadikan sebab orang tuamu ya untuk memenuhi kebutuhanmu. Nah, sekarang siapa mau jadi anak kecil? Jadi kalau Allah memposisikan kita di sebab, jangan kita minta tajrid. Artinya kita mau jadi anak kecil lagi kan? Oh, sudahlah, biar orang tua saya yang nyari, orang tua sudah nggak ada. Terus siapa yang mau nanggung? Sudah, Allah memang maunya seperti ini. Oh, nggak bisa. Artinya Allah meminta kita untuk nyari sebab. Jadi tajrid atau sebab itu tergantung. Anak kecil itu tajrid. Maka kalau kita terlahir di sebab, carilah sebab. Tapi setelah sebabnya berfungsi, bersyukur kepada yang memberikan sebab. Artinya kita tidak bisa sombong. Ini bersyukur, berterima kasih. Wa in qasura fala tu'atibahu. Ketika orang yang kita meminta bantuan kepadanya qasura, tidak bisa memenuhi sepenuhnya atau tidak bisa memenuhi, bisa memberikan tapi kok enggak seperti yang kita inginkan. Saya butuh 50 juta kok dikasihnya cuma 1 juta. Dikit banget. Kan.
Dikit banget terus kita cerita-cerita. Tu'atibuhu itu artinya mencela orang tersebut. Mencelanya bagaimana? Saya minta bantuan padahal udah kaya raya. Minta bantuan 50 juta dikasihnya 1 juta. Gini ngomong di belakang. Wah, akhirnya buruk kan nama orang itu. Maka kita tidak boleh seperti itu. Fala tu'atibuhu. Jangan mencelanya. Wala tashkuhu. Dan jangan pula melaporkannya. Melaporkan kepada siapa? Kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang lain. Fatasiru adawatan. Sehingga kemudian karena pembicaraan kita jadi musuh. Yang sebelumnya enggak musuhan jadi musuhan. Maka di sini kalau ada orang menceritakan tentang sesuatu yang buruk dan orang tersebut, jangan diceritakan. Kalau diceritakan nanti antara orang yang dibicarakan dengan yang membicarakan jadi musuh. Jadi mending kita bohong saja. Karena itu bukan kebohongan, karena untuk menyatukan dua saudara yang sedang berseteru. Wallahu wa rasuluhu ma'alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga nanti sebelum Ramadan sudah selesai. Sudah sedikit lagi. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.